Mitra bisnis, para pengusaha di Indonesia makin resah atas praktek pungutan liar yang dilakukan oleh kelompok ormas. Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukamdhani, menyebut fenomena ini sudah lama ada dengan berbagai modus, mulai dari permintaan jatah dalam proyek pembangunan, kompensasi sosial, hingga uang keamanan. Nah, apa komentar Anda mengenai pemalakan seperti ini dan apa yang bisa dilakukan pemerintah atau pengusaha dalam mengatasinya? 633-9160, 633-9160, atau WhatsApp call 0816924924. Jadi ormas itu kan partai politik juga ormas ya Mas Anto ya? Ya. Pasti masuk itu. Jadi kalau yang namanya ormas itu minta duit mungkin yang kelas bawah karena majikannya dapat THR dari pengusaha mungkin nggak dikasih ke piaraannya Mas Santo. Akibatnya piaraannya nyari sendiri gitu. Jadi karena dimakan semua sama majikan tuh dapet kan, majikan juga pasti malak juga Mas Santo. Iya, kalau kan caranya banyak. Itu pagar tuh udah butek kan bisa dicari supaya dapat THR. Banyak kok pabrik-pabrik di mana-mana juga. Kalau nggak dikasih, nanti muncul masalah. Apalagi yang resmi ya, yang berseragam, oknum kita bilangnya ya. Itu pasti ada aja deh. Jangan kata apa THR, jatah bulanan juga harus kasih kok. Itu kan memang di lapangan udah terjadi kayak gitu. Ayo suruh jujur-jujuran ngaku, suruh asosiasi semua ngaku aja. Ada nggak yang nggak ngasih? Kalau nggak ngasih itu bisa jadi masalah. Ntar piaraannya disuruh ngeganggu, itu mah udah pasti. Jadi terpaksa pengusaha harus kasih. Cuman belakangan udah makin menggila. Sama menggilanya seperti korupsi kita yang menggila. Ya nggak kan, amplopnya udah banyak tuh dari A, B, C, D, E, ya kan kita udah lihat tuh Mas Santo. Jadi ya kalau mau dibasmi mah ya gampang, cuman kan ada kemauan untuk basminya. Karena itu bintang yang di pundak itu yang bikin kacau itu gitu loh. Ya sejauh mereka tetap bikin kacau, nggak jalanin pekerjaannya, ya nggak bakal kelar. Ini urusan nggak akan kelar, dan perlahan-lahan ya satu persatu kan pindah ke Vietnam, ya nggak ada lagi yang tersisa di sini. Banyak loh pengusaha Indo yang ke Vietnam kok. Karena apa? Ya memang itu contohnya. Jadi ya negara ini ya dirusak sama pejabat, sama aparatnya sendiri. Udah rusak, memang serusak-rusaknya. Mau diubah nggak? Iya gimana ya, orang yang makan dari atas sampai bawah, masa yang bawah nggak kebagian? Judulnya kan begitu Mas Anto. Masa sih nggak kebagian, bos gue kebagian, gue nggak kebagian, kan begitu ya? Gue tekor dong, rugi dong. Dia dapatnya gede, masa kita minta receh aja nggak dikasih, kan gitu analoginya. Jadi buat saya sih kalau mau ngomong ormas, ya yang miara juga siapa, terus kita juga tahu siapa. Dan bisa dibilang yang miara itu hidupnya nggak susah Mas Santo. Mereka tajir melintir. Jadi kekayaannya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan, nggak habis-habis itu, ya nggak? Jadi ya udahlah yang terjadi di negara kita. Mau dibasmi apa enggak? Wah, hanya Tuhanlah yang tahu. Itu aja men. Begini, negara pertama yang sejak gue lahir di bumi ini memang udah preman semua, jangan salahin. Kata pernyataan almarhum Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew kan nggak salah kan, teroris sama preman, dia berani ngomong kan berarti dia ada buktinya dong. Terus preman kan dari atas, kan dari bawah, kan contoh yang benar atau daya. Kita lihat ya, Pertalite jual pertama kan termasuk preman kan. Minyak goreng nggak sampai seliter, bener nggak? Timbangan semua, ya udah gitu. Jadi atasan kasih contoh yang nggak benar, jadi bawahan tuh ya ikut-ikut gitu. Kalau istilah kalau kita bangun rumah ya yang pertama kalau miring tetap miring tuh. Nah, itu ada peribahasa nih tuh nggak?
buat sebutnya bahasa Mandalika, tung liang pusen siasa bisa itu. Jadi itu pasti dari atas. Ke atas kenapa sih rumah bangunan nggak beres? Apalagi hukum kita kacau, bener nggak? Agama kita nggak tahu kenapa bisa gitu. Apakah gagal agama, agak hukum atau gagal budaya, saya nggak tahu deh. Masing-masing yang nilai itu ya. Ya memang dari dulu tahu mau diapain. Kalau saya sih saya nggak mau. Umpama Imlek ya, saya nggak punya duit. Ya seadanya saya beli timun sekilo, kasih garam, kasih kecap, udah ngapain lu minta-minta betul. Nah, emang di dunia sih nggak salah toh. Di dunia luar juga ada. Bangsa lain juga preman, pengusaha di luar juga banyak preman. Mau dari mana itu juga ada. Jadi yang berani dagang di sini ya termasuk berani mereka, seperti teman pajak yang macam-macam ya termasuk preman, ya nggak? Di pabrik rokok semua ya mandat juga ya termasuk preman, cuma halus ya. Yang gitulah toh bangsa kita mau diapain? Mungkin suatu mungkin ada malaikat turun bisa rubah negara kita doain. Oke, komentarnya ini istilahnya nggak bisa beli barang yang maksudnya tidak mampu lah ya, bukan berarti miskin ya. Jadi kalau misalnya masyarakatnya kurang mampu, tadi kan dikatakan kan makan seadanya saja. Tapi masalahnya kan masyarakat Indonesia nggak bisa seperti itu semuanya. Mereka sifatnya konsumerisme ya, jadi justru sering belanja, menghabiskan uang, menghambur-hamburkan uang jadi untuk kelihatan keren, kelihatan cakep, ganteng gitu kan. Jadi kayak mau dibilang orang tuh, wah hebat ya kamu banyak uangnya gitu kan, supaya kelihatannya seperti itu. Jadi ya itu godaan-godaan seperti itu yang tidak bisa kita pengertiannya tidak bisa kita hindari gitu loh. Jadi kalau kembali lagi ini sebenarnya ke mental ya dan akhlak, disiplin juga memegang peranan. Mengenai pemalakan itu ya seperti tadi pagi dengan Nak Tribudi, Mama bilang ya, Mama berkunjung ke salah satu kios teman Mama juga diminta gitu loh, diminta. Tapi ya kalau Mama lihat fenomenanya zaman sekarang sih lebih mereka lebih sopan lah malahan ya. Yang nggak tahu lah, mungkin ada segelintir yang masih secara keras maksa gitu ya. Tapi kalau yang Mama ibu pengalaman ini sih oke, nggak terlalu kasar gitu. Dan kita juga harus menjawabnya ya dengan sopan santun lah, jangan juga ini ya balik marah gitu. Cuman memang budayanya ya itu, makanya pejabat kita mengatakan sudah merupakan kebudayaan, itu betul-betul salah besar, itu fatal. Sebagai pejabat nggak boleh seperti itu. Jadi kalau usulan sih ya pemerintah harus turun tangan menangani. Memang susah sebab ini sudah sampai ke urat nadi, pengertiannya berakar sampai ke sedalam-dalamnya gitu. Jadi ya kita seperti Om Yansen bilang deh, kita berdoa saja deh, semoga negara kita ada seseorang yang mampu dan berani ya untuk menghadapi hal ini. Terima kasih. Jadi gini, kalau struktur yang saya pelajari kepengurusan maupun visi dan misi dari ormas itu biasanya tidak untuk meresahkan masyarakat, termasuk pemalakan atau melakukan tindakan kriminalisasi. Itu tidak dalam garis-garis besar. Cuman kadang-kadang kan oknum orang-orang yang ada di dalam itu, orang yang ada di dalam itu, diam. Orang-orang yang ada di dalam itu kadang-kadang tidak melakukan sebagaimana mestinya seperti yang digariskan gitu loh. Apalagi kalau ormas yang ditunjuk itu mendukung salah satu pejabat negara yang terpilih, jadi menjadi anak emas gitu loh. Nah, dengan posisi seperti itu mereka akan bertindak semau-maunya untuk menentukan privilege hak istimewa mereka sebagai salah satu pendukung pejabat yang dipilih ya. Nah inilah yang repotnya ya. Jadi karena ada kekuatan besar sehingga dia bisa melakukan segala tindak tanduk yang menurut mereka itu legal, padahal itu ilegal ya. Apalagi pemerasan, penutupan rumah-rumah makan pada saat puasa ya. Itu kan sebenarnya nggak mutlak dong.
benar nggak? Di jualan kan bukan buat yang berpuasa, tapi orang muslim yang nggak berpuasa juga banyak kan. Mereka jual mungkin karena sakit atau pusing kepala atau ibu-ibu hamil, ya kan? Itu kan nggak masalah. Nah, karena dengan tindakan-tindakan seperti itu kan tentu meresahkan. Harusnya berkaca apakah tindakan demikian itu baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, Bung Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu menentang hal seperti itu. Jadi harus digarislurusi dengan pikiran yang baik dan waras. Apakah tindakan kriminalisasi ini bisa mencerminkan ormas itu baik? Presidennya yang dikhawatirkan kan ulah dari 1-2 orang ini akibatnya menimbulkan citra yang kurang baik buat ormas tersebut di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu aja. Iya, tindakan pungli-pungli, palak-palak todong kepada para pedagang atau pengusaha atau pedagang UMKM atau yang pedagang keliling itu memang kemungkinan masih saja ada terjadi ya, oleh kelompok preman, oknumnya atau ormas, oknum-oknumnya atau angkatan-angkatan ya, oknum-oknumnya yang aparat negara, kemungkinan masih ada. Dan mereka di belakangnya ada backing biasanya, pelindung dari mungkin kesatuan-kesatuan yang bersenjata, kemungkinannya itu memang pernah saya alami dan memang ada gitu ya. Masalahnya ini kalau misalnya terus terjadi, nanti banyak pengusaha pedagang yang gulung tikar, karena yang untung mereka yang tinggal nodong, sedangkan pengusaha pedagang UMKM dan pedagang keliling itu nyari mereka dengan jujur biasanya, kemungkinan ya nyari susah payah, capek-capek, mereka tinggal todong hampir tiap hari. Akhirnya yang kaya siapa? Yang kaya yang penodong, oknum-oknumnya. Yang jatuh bangkrut, ya para pelaku usaha. Akibatnya terjadi PHK di pekerjaan, kalau mereka punya pekerja itu, terutama yang pengusaha-pengusaha itu ya, dan pedagang-pedagang yang mempekerjakan karyawan-karyawati atau pekerja. Ini yang menimbulkan banyak pengangguran juga sih. Ini yang membuat rakyat jadi tambah susah gitu ya. Jadi presiden kita sudah bagus sih, sudah korupsi itu dihukum 50 tahun, sudah pidato begitu, di penjara di tempat tertentu yang ada buayanya misalnya gitu ya di sekelilingnya, kalau nggak bisa lari jadinya. Lalu ya pungli-pungli kan tidak boleh ya sama presiden kita. Bahkan waktu Trump menerapkan kebijakan tarif kena 32% kalau tidak salah ya, negara kita itu langsung mau dinego sama presiden kita, rencananya Pak Presiden Prabowo Subianto mau nego karena terlalu besar tarif barang kita masuk itu ke Amerika Serikat. Kebijakan si Trump ini kan banyak mengena kepada negara-negara termasuk negara kita, tarifnya tinggi, mau dinego sama rencananya. Insya Allah wacana sama presiden kita Prabowo Subianto kan, beliau selain presiden dulunya pengusaha juga ya, pengusaha dan mata dia lagi pandai berusaha, pandai jadi pengusaha, jadi diajak nego, siapa tahu tidak kena tarif 32% lagi gitu ya, kalau bisa ya kecil lah atau 0 gitu ya. Jadi kita ini tidak boleh kalah sama negara lain dalam berbisnis, walau negara besar seperti Amerika sekalipun. Ini contoh-contoh presiden yang bagus buat negara kita, dan semoga negara kita bisa memberantas korupsi ya, dan juga pungli-pungli, penodongan kalau bisa dikurangi banyak dengan dihukum yang berat, ditindak tegas, dihukum yang berat, jangan ringan. Jadi ada efek jerah, ada kapok, kemungkinan seperti itu. Namanya manusia, salah-salah dikit nggak masalah ya. Kalau salah banyak nanti nilainya bukan salah 3 lagi tapi salah 7. betul. Oke, silakan Pak. Oke, kembali ke laptop ya. Iya. Sebetulnya kalau untuk Jawa Barat ya, kayaknya saya punya optimisme tinggi ya, karena saya lihat banyak YouTube dari Kang Deddy itu keliling ya. Keluhan-keluhan masyarakat langsung di follow up sama dia, termasuk preman-preman. Apalagi itu sampai menghambat investasi, menghambat beroperasinya perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik ya, terutama Jawa Barat. Karena itu dia sangat berkepentingan dengan pembayar pajak ya, mereka akan membayar pajak di Indonesia, dan juga dia harus memperjuangkan rakyat itu punya pekerjaan, punya penghasilan, sehingga tidak berpikir yang aneh-aneh, demo lah,
masalah macam-macam lah ya, masuknya paham-paham yang nggak benar yang bisa mengganggu, mengacaukan bangsa negara Indonesia. Nah, sebetulnya itu kan sangat-sangat perlu dicontoh baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang lain. Jadi kita tunggu bagaimana mereka-mereka yang mendapatkan amanah baik pusat maupun daerah untuk paling nggak copy paste. Ya, nggak usah mikir macam-macam untuk berinovasi dan yang lain. Udah copy aja seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kan untuk masalah preman itu kan masalah sosial. Kenapa sih mereka seperti itu? Ya, yang pasti adalah karena mereka nganggur, nggak punya pekerjaan, nggak punya income, ya. Lalu bagaimana mereka mendapatkan income yang gampang? Ya, caranya seperti itu. Nah, saya memang mengusulkan harusnya orang-orang seperti itu ya, paling nggak yang di bawah 50 lah ya, itu mungkin masih bisa di training. Ya. Nah, Jawa Barat kan punya banyak sekali industri ya, bermacam-macam. Yang terakhir kan banyak sekali mobil-mobil, industri mobil masuk ya di Kerawang dan seterusnya. Nah, harusnya Departemen Industri atau Tenaga Kerja itu paling enggak berkoordinasi. Apa sih yang dibutuhkan oleh industri dan sebagainya. Tapi mungkin yang agak berbeda dengan ini SMK ya. SMK kan pasti dia sudah dididik, memang pasti akan bekerja di tempat yang seperti itu. Tapi mungkin ada yang nggak ada jalur SMK-nya. Kayak misalnya nih contoh operator begu, crane, kemudian termasuk banyak sekali ya industri-industri chemical dan seterusnya, pertambangan mungkin ya. Nah, apa sih yang dibutuhkan? Paling enggak blue collar tapi skillful. Nah, coba koordinasi dengan mereka, buatlah training center di beberapa lokasi. Orang-orang yang preman ya, orang-orang yang jobless sekarang, coba dikasih skill. Ya, las mengelas, las bawah laut. Dan kalau bisa nih ya, setelah mereka punya skill, kasihlah magang setengah tahun sampai 1 tahun, kemudian suruh mereka pergi ke luar negeri. Ya, karena banyak sekali negara-negara asing itu yang sangat membutuhkan labor yang sangat skillful ya. Banyak sekali mereka yang tidak bisa memenuhi tenaga kerja seperti itu. Selain itu kan juga akan menghasilkan devisa, mengurangi pengangguran di dalam negeri. Ya, kalau hal seperti itu tidak pernah dilakukan, omong kosong kalau mau menurunkan kemiskinan dan mengurangi premanisme. Itu omong kosong. Akhirnya. Ini Benny, itu tadi yang ngomong Pan emang betul. Mereka nggak ada kerjaan Pan kayak gitu. Belum butuh. Tapi bagaimana yang kita ditipu minyak, mereka gaji gede-gede tuh. Nah, itu Bu. Itu mah kudunya direndam pakai solar, Bu. Iya, nah kita ditipu tuh, itu lebih-lebih loh, ditipu loh, bukannya Orbis minta duit kayak gitu. Kan mereka itu gajinya udah MM-an. Kayak gimana tuh? Benny yang jawab aja deh. Kalau katakan seperti Wamenaker itu maksa ngasih THR itu juga apakah mirip dengan salah satu aduh nggak ngerti aturan. Ya, benar. Itu kan aturan di tenaga kerja, malah dia yang seolah-olah mau nyari apa ya, nyari orang, mungkin orang ini kelihatannya saya nggak berani. Kelihatannya dia ada maksud di balik lempei ya. Kelihatannya kepingin ngoleksi massa. Mungkin nantinya kalau dia nyalonin supaya buahnya yang dukung kan gitu. Kesannya. Ya itu kayak preman gitu. Kalau dari aparatnya sudah kayak begitu gimana? Yang di lapangan, yang low education semakin parah kah? Yang education, yang high education aja modelnya kayak begitu.
Thank you, Pak. Ya, saya setuju. Ormas ada, tetapi diawasi dengan ketat. Ya, ormas itu juga kan ada dampak positifnya juga. Jelas ya. Ini mungkin ini ormas yang oknum ormas ya, bahasanya ormas yang tujuannya tidak jelas. Kata cover. Nah itu saya kira Menkumham itu jangan sembarangan memberikan izin terhadap pendirian ormas-ormas. Wah betul tuh Pak. Hanya dengan kemanusiaan, dengan kesehatan, pokoknya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu diperketat lagi undang-undang pembentukan ormas itu agar tidak segampang membeli kue pancong. Oke. Ya, itu saja. Saya kira tidak boleh dilarang ya, itu karena HAM ya, asasi manusia ya. Cuma yang saya pikir yang penting pengawasan lebih diperketat lagi. Diperketat, betul Pak, setuju. Perizinan dipersempit lagi sehingga tidak mendirikan ormas. Itu aja. Kalau menurut saya ya, ini perlu tindakan tegas dari pemerintah. Tapi pemerintah sendiri mentalnya juga preman. Jadi bagaimana ya enaknya ya? Pusing Pak. Pusing, bener pusing. Makanya kapan ini ya pemerintah ini bisa berubah mentalitasnya ini ya, terutama menteri-menterinya, wakil presidennya seperti itu. Kalau presidennya kayaknya mau bener sih kelihatannya. Iya. Tapi mudah-mudahan karena saya tinggal di Bekasi, Jawa Barat, saya berharap Pak Deddy Mulyadi yang sudah getol melakukan improvement di beberapa wilayah, terutama untuk merapikan bangunan-bangunan liar yang di sekitar sungai di daerah Bekasi. Itu sangat bagus sekali. Nah, mudah-mudahan berikutnya ini adalah PR Bang Deddy Mulyadi untuk merapikan dan menertibkan para ormas-ormas yang mentalitasnya preman begitu. Jadi kalau memang Bang Deddy Mulyadi bisa seperti itu, saya yakin dia kalau mencalonkan sebagai presiden akan dipilih automatically. Oke, ya. Begitu. Saya pikir ya. Bang Deddy harus menunjukkan prestasinya, tidak usah takut dibenci oleh kelompok-kelompok ormas yang notabene mereka perilakunya preman, yang mengaku sebagai organisasi massa tapi ternyata perilakunya preman. Jadi saya pikir Bang Deddy Mulyadi harus menunjukkan sikap sebagai pemimpin yang bersih, yang tertib seperti itu. Gitu Bang Deddy, mudah-mudahan lebih baik lagi negara Indonesia. Ya, dari intinya begini. Ya kan cuma di Konoha doang ada ormas begitu banyak ya kan, ormas nggak jelas. Ini siapa nih, Pak? Siapa nih? Benny, Pak, Benny. Nah, Benny selama ini sebagai profesional apa sih yang pernah Benny rasakan dari banyaknya ormas yang ada di Indonesia? Sisi positifnya aja gitu. Ada yang jagain, enggak Pak, ada yang jagain parkiran Pak. Sama sekali nggak ada. Yang ada ya pas kemarin Lebaran itu berapa lembar itu yang minta gitu. Nah itu dia Pak. Baik yang semi maksa maupun yang sukarela benar-benar gitu ya. Ya jadi itulah ya, manfaat sama mudaratnya itu banyakan mudaratnya gitu loh. Iya. Tetapi ya itu memang dipakai sama pemerintah, itu dipakai sengaja. Jadi nanti dipakai kan, itu waktu itu jelas kan. Wiranto bilang ya kan bahwa ada satu ormas Islam itu yang memang dipakai untuk membuat mengalihkan isu ketika ada sesuatu korupsi atau apa yang sifatnya menurunkan wibawa pemerintah. Ormas ini dipakai buat semacam kayak tikus-tikus lah begitu ya, untuk membuat keributan gitu ya. Sehingga dialihkannya waktu itu kasus Monas itu kan, yang ada apa namanya saudara-saudara kita yang LGBT ya, LGBT yang dipukulin ya. Ya, yang waktu mengadakan apa itu kan sebelumnya ada kasus korupsi apa, ya seperti itu. Itulah namanya negeri Konoha.
Iya. Ya tetangga kita aja Malaysia yang serumpun nggak ada kok. Satu ormas pun nggak ada. Dan jauh mereka larinya lebih kenceng. Majunya. Ekonominya. Masyarakatnya, ya, negaranya. Ya. Terus jauh lebih maju dibandingkan kemakmuran rakyatnya, jauh lebih maju dibandingkan negeri kita Indonesia. Oke. Ya itu cuma adanya bukan di Indonesia. Adanya di Konoha ya Pak. Indonesia mah baik-baik. Iya. Pejabatnya pada anti korupsi. Amin. Zaman sekarang kita udah punya solusi, Bung Ben. Gak perlu pengamat, gak perlu komentator, gak perlu undang-undang, gak perlu. Jadi semua masalah negara ini, ya saya singkat aja ini, hanya bisa diselesaikan dengan satu cara saja, dari Sabang sampai Merauke. Apa itu? Harus terdedi-dedi. Terima kasih. Terdedi-dedi. Jadi Dedi Mulyadi itu sudah jadi ikon di negara ini. Siap. Sudah jadi ikon di negara ini. Semua rapat, diskusi, pemikiran itu dia sudah hilangkan untuk mencari solusi langsung di lapangan, action 1 hari. Jadi negara ini tidak perlu lagi ada contoh manusia pejabat yang tukang bual, tukang omon-omon. Syaratnya cuma satu, terdedi-dedi. Itu aja. Ya, kalau saya begini ya. Sebenarnya yang membuat ini adalah pemerintah juga. Ya kan? Karena ya ormas diadakan. Gitu loh. Diadakan di negeri ini. Gitu loh. Nah, itu yang menjadi akar persoalannya itu. Sebenarnya kan urusan ormas itu urusannya dalam negeri dan pertahanan keamanan kan, betul nggak? Betul nggak? Iya. Ya kan? Nah, harusnya kan menterinya itu kan turun merespon soal ini, ya toh? Buktinya aja ya mohon maaf, yang waktu itu FPI dibubarkan aja ternyata masih banyak yang mengatasnamakan FPI, ya kan? Dan itu dibiarkan. Nah, ini kan jadi masalah, jadi akar masalah kalau dibiarkan terus. Kenapa nggak sekarang yang namanya ormas sudah dibubarkan? Karena kita sudah punya TNI dan Polri dong. Bener nggak? Buat apa? Kalau mau bicara mewakili civil society, tidak harus lewat ormas, ya kan? Bisa dengan organisasi-organisasi yang lebih, kalau saya mengatakan yang lebih bermanfaat. Misalkan katanya akan ada koperasi, ya toh? Kenapa nggak dibuka rekrutmen orang-orang itu untuk membantu koperasi unit desa itu, benar nggak? Nah, kan sebenarnya masih banyak jalan, dan saya sebenarnya miris selain urusan ormas ini ada urusan yang lain yang lebih penting, yang katanya Indonesia masuk dalam masalah pembangunan manusia, betul? Tapi kenyataannya pembangunan manusia itu saya belum melihatnya. Pembangunan manusia yang seperti apa yang dimaksud? Sekarang kita lihat pembangunan manusia kan berarti hubungannya juga kan dengan tenaga kerja kan? Nah, kita lihat tenaga kerja di Indonesia yang di swasta, saya nggak bilang PNS. PNS ini kalau menurut saya sudah overload, istilahnya udah kelebihan, overdosis. Yang itu memakan biaya banyak negara. Tapi kerjanya itu dipertanyakan. Sekarang tahun 2025,
tahun lagi 2030. Tapi gaji kita itu, gaji swasta itu masih ada yang di bawah 5 juta. Bahkan UMR, kalau nggak salah Kediri, Jawa Timur itu, kalau nggak salah itu masih 2, sekian, di bawah 3 juta. Itu gimana? Kepala daerah itu bekerja apa tidak untuk membangun manusia supaya sekarang meningkatkan ekonomi Indonesia. Katanya Indonesia mau maju, tapi gaji aja masih di bawah 5 juta. Itu sudah nggak make sense menurut saya, gitu kan? Udah keterlaluan. Jadi memang sengaja seperti Indonesia itu dimiskinkan. Rakyatnya. Nah ini yang menjadi masalah. Makanya kalau mengatakan Wakil Menteri Agama waktu itu ini budaya ormas, ya benernya apa? Ya karena memang rakyat kita miskin terus. Termasuk kalau kita menerima istilahnya, demen banget negara kita itu senang melakukan subsidi untuk rakyat, terus disubsidi. Tapi ada beberapa negara yang menghentikan subsidi itu. Karena apa? Tidak membuat rakyat itu berkembang. Harusnya katanya pembangunan manusia dongkrak dong. Kan banyak tuh menteri-menteri dengan gaji-gaji tinggi, gitu. PNS dengan gaji tinggi. Sementara bawah yang tadi juga ada informasi kalangan menengah itu semakin menurun. Karena apa? Ya karena udah overlap kebutuhan kita dan sudah tidak make sense. Coba kalau kita lihat sedikit di Singapura, lansia aja itu dipekerjakan apa? Dengan bekerja 6 jam. Dengan gaji apa? Dengan gaji yang layak. Mungkin di atas, kalau dirupiahin di atasnya PNS. Di Australia, kurir logistik, ya toh, itu dia bekerja per jam, sejamnya itu kurang lebih 21 out mata uang sana. Kalikan aja, taruh aja 6 jam sampai 8 jam per hari, kalikan berapa kerja, berapa bulan semasa kerjanya, taruh aja lah 25 hari, udah dapat berapa? Kan udah lebih dari 50 juta. Ya enggak? Nah, kita yang masalah Gokar kemarin aja, Grab transportasi online nggak selesai. Gitu loh. THR, BHR yang katanya yang tidak menerima itu tidak sesuaikan prosedur. Lah gimana bisa ceritanya? Kalau udah istilahnya udah join, ya berarti ya konsekuensinya mereka harus wajib memberikan THR itu, gitu loh. Ini aja ketua bersandiwara. Jadi inilah harusnya masyarakat juga sadar bahwa kita begini terus. Kalau memang mau sejahtera, ya gimana cara-caranya, gitu ya. Misalnya dengan membuka, ya udah kalau Indonesia udah nggak sanggup, pemerintah nggak sanggup, buka link tenaga kerja ke luar negeri, ya loh, dengan mudah. Gimana caranya itu? Kayak gitu. Jadi jangan sampai sekarang tuh masalahnya itu kayaknya tuh masyarakat itu tuh memang minta tuh miskin terus, gitu loh. Dengan gaji pendapatan 5 juta, di bawah 5 juta. Kita mau makan apa, gitu kan? Orang-orang dengan gaji segitu makan apa? Misalnya anaknya 4 harus sekolah, ngurusin kesehatan, apalagi nih nanti BPJS naik, bla 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 sebagainya. Itu gila. Apalagi negara dikorupsi, selesai. 7 orang dulu ya. Kalau saya lihat ekonomi, Pak. Memang kenyataannya di Indonesia ini kesadaran penduduk nih belum ya. Yang kaya anak 2 ya, yang nggak ada kerjaan anak 4, anak 3. Jadi kalau saran saya nggak menilai negatif positifnya. Karena itu menyangkut perut nasi ya. Betul. Caranya kalau disebut hukum ya caranya ilegal ya.
Kalau kepentingan investor memang kurang cantik lah kalau banyak-banyak yang non ilegal gitu. Jadi kalau menurut saya kembalilah dicanangkan keluarga berencana, Pak. Ya, betul. Itu kenyataan, Pak. Kenyataan itu masalah buat perut nasi aja sebenarnya. Iya, paling itu keluarga berencana, Pak. Nggak ada cara lain kan. Nggak usah bandingin Singapura lah yang bayi jarang kelihatan. Makasih. Bener. Ini Haryadi ngomong pengusaha resah. Masalahnya penguasa nggak resah, seneng malah karena ada underbow yang bisa beroperasi di bawah. Ini kan dipelihara. Jujur ngomong ngapain? Terus ngomong THR ini budaya kita, eufemisme. Padahal kita mau bersaing dengan negara lain. Ya dia ngomong begitu. Ini menteri digajiin buat apa? Kan goblok ngomong. Biarin lah, biar habis lebaran kita juga ngomel-ngomel. Ngomel aja nggak ngeh gitu loh. Iya, apalagi diem aja. Itu dia. Ya. Kan bisanya cuma begitu. Kita nggak mungkin mau revolusi, mau tuntukan pemerintah. Yang ngoceh-ngoceh doang. Bentar lagi juga bisa di-ban. Jadi itulah ya yang dikasih jabatan ya. Menteri ngomongnya tuh tataran global, bukan lokal. Anda turunin level Anda ke bawah. Ini biasa begini. Ya goblok namanya. Ngapain ada lu? Ya begitu ya. Kita ngomong bukan cuma masalah THR, banyak sekali. Yang resah itu kita lihat ya. Coba PT Iwang ya. Baru buka 2 tahun, di demo 4 hari berturut-turut, tutup dia sekalian. Sekarang logika kita berpikir, baru 2 tahun, apa mungkin dia salah strategi mau buka di kita? Baru 2 tahun, belum juga BEP. Iya, betul. Karena dia udah putus asa. Ya, itu karyawannya seenaknya demo, mogok, nggak mau kerja. Pemerintahnya nggak urusin. Yang daerah ngomong begini, yang pusat ngomong begitu. Ujung-ujungnya udah nggak, daripada pusing, ada pilihan yang lebih enak, pindah ke Vietnam. Kan itu pilihannya. Ujungnya apa? Nggak ada kerjaan. Nah, nangis bomba itu. Pusing juga. Terus nanti teriak-teriak. Iya, kita ini benar-benar tuh menyelesaikan masalah ya. Pemerintah diberi kuasa untuk otoritas mengelola, tapi dia nyarinya kekuasaan terus. Biar periode berikut berkuasa lagi. Sama eksekutif, legislatif, yudikatif ya buat numpuk kekayaan. Lo lihat tuh yang sampai kumpulin tunai 1T itu gimana tuh urusan. Terus Pertamina gimana tuh sampai nipu rakyat seluruh Indonesia. Oplosan. Diusut nggak? Tapi ya ngomong tinggi. Ini belum lama ada berita IKN mau bangun tol bawah laut. Luar biasa tuh. Ini mimpi apa ini? Mau nyamain deep sleep. Saya bilang itu deep sleep. Kita itu masih deep sleep. Mimpi, tidur lelap, belum bangun dari sadar. Nah, jadi begitulah ya. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini Businessman Opinion. Terima kasih, saya Anto Wijaya.